Apa lagi nih, goit? Goit kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Everveni Rais akan mempresentasikan mengenai Orthoptera. Pertama yaitu gambar morfologi dari Orthoptera. Dapat kita lihat pada slide berikut. Selanjutnya itu karakter dari Orthoptera. Serangga dari Orthoptera memiliki ciri sayap bagian depan lurus, lebih tebal dan kaku, dan sayap bagian belakang tipis seperti selaput. Pada umumnya, diri mereka adalah pemakan tumbuhan dan beberapa lainnya adalah hama-hama padahan. Selanjutnya yaitu morfologi dari Orthoptera terdiri dari 5, yaitu kepala, toraks, sayap, abdomen, dan alat penghasil suara. Pada bagian kepala, sepasang antena, sepasang mata majemuk besar, dan tipe mulut yang pengunyah. Selanjutnya pada toraks terdiri dari segmen yang disebut toraks dan metatoraks, juga sepasang kaki untuk melompat ataupun. Selanjutnya yaitu terdiri dari sayap yang terdiri dari 2 pasang dan beberapa spesies yang tidak sayap ataupun memiliki sayap yang sangat berkurang. Selanjutnya yaitu pada abdomen terdiri dari segmen yang mengandung organ internal seperti sistem pencernaan, reproduksi, dan pernapasan. Pada jantan terdapat sersi yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Selanjutnya yaitu pada alat penghasil suara, pada jantan memiliki alat penghasil suara yang khas dengan menggunakan rumbuhan atau stridulasi dengan menggosokkan bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan suara yang khas pada spesiesnya masing. Selanjutnya adaptasi fisiologi. Pertama, adaptasi fisiologi berupa alat pendengaran. Organ pendengaran yang sangat sensitif terletak di bagian kaki. Organ pendengaran ini disebut dengan sel-sel timpanal. Mereka memungkinkan serangga untuk mendeteksi suara dan getaran di lingkungan sekitarnya. Hal ini sangat penting dalam proses perkawinan, komunikasi, dan mendeteksi predator. Selanjutnya itu alat pemotongan makanan. Rongga mulut dari Orthoptera dilengkapi dengan alat pemotongan makanan yang kuat. Mereka memiliki rahang yang keras dan kuat yang memungkinkan mereka memotong dan mengunyah berbagai jenis makanan seperti daun, rumput, dan bijian. Selanjutnya adaptasi pada sistem pernafasan. Orthoptera memiliki sistem pernafasan berupa trakea, di mana memiliki serangkaian tabung kecil yang disebut dengan trakea yang akan membawa langsung udara ke seluruh tubuh. Tukaran oksigen dan karbon dioksida. Beberapa anggota Orthoptera juga memiliki nafas melalui permukaan tubuh mereka. Selanjutnya alat pendengaran, alat pergerakan. Salah satu adaptasi fisiologi yang di Orthoptera adalah anggota tubuh yang disesuaikan untuk melompat. Mereka memiliki kaki belakang yang kuat dan otot-otot yang memungkinkan melompat dengan jarak jauh. Selain itu, memiliki sayap yang memungkinkan untuk terbang dengan cepat. Selanjutnya, polimorfisme. Beberapa Orthoptera memiliki adaptasi polimorfisme, yang berarti mereka memiliki bentuk tubuh yang tergantung dari kondisi lingkungan dan fase perkembangannya. Contohnya adalah belalang sembah yang dapat mengubah warna dan bentuk tubuhnya sesuai dengan latar belakang lingkungannya, sehingga memberi perlindungan dan juga bunyian. Yang terakhir yaitu sistem reproduksi. Orthoptera memiliki beragam adaptasi reproduksi, seperti jangkrik jantan menghasilkan suara dengan menggesekkan sayap untuk menarik perhatian betina. Dan beberapa juga sejenis Orthoptera menggunakan ataupun
perilaku tertentu upaya untuk memikat pasangannya. Selanjutnya yaitu famili banyak pada anggota Orthoptera adalah famili Grillidae mencakup serangga jangkrik atau grill. Grillidae memiliki dari 6.400 spesies yang telah diakui dan menjadikannya famili yang paling terbesar ordo Orthoptera. Anggota Grillidae ditemukan di seluruh dunia dan termasuk spesies-spesies yang hidup di berbagai habitat, mulai dari daerah tropis hingga daerah beriklim sedang. Famili ini dikenal karena menghasilkan suara yang khas sayap di depan sayap bagian depannya. Yaitu peranan Orthoptera terhadap terhadap manusia dari dua, yaitu peranan yang menguntungkan dan peranan yang merugikan. Peranan yang menguntungkan yaitu sebagai pengendali belalang, pemangsa, jangkrik, dan serangga predatornya dapat membantu mengendalikan populasi serangga hama dengan memangsa serangga-serangga yang merusak tanaman pertanian, seperti kutu daun, serangga penggerek. Selanjutnya sebagai sumber makanan. Misalnya seperti belalang, jangkrik, dan belalang juga dimanfaatkan sebagai sumber makanan manusia ataupun sebagai makanan bagi hewan ternak. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai pengembangan obat. Beberapa senyawa ekstrak dari jangkrik misalnya memiliki aktivitas antimikroba dan anti tumor yang dapat menjanjikan. Selanjutnya peranan order pada magikan juga terdiri dari itu dapat merusak tanaman seperti belalang pemakan tumbuh, dapat menjadi hama bagi tanaman pertanian yang dapat merusak daun, batang, dan juga buah pada tanaman, akan menyebabkan penurunan hasil panen dan kerugian ekonomi tani. Selanjutnya yaitu gangguan pada tanaman hias dan landscape. Dengan cara makan daun dan tanaman, mengakibatkan estetik penurunan nilai jual tanaman. Selanjutnya yang ketiga gangguan bunyi seperti pada jangkrik dan belalang, terkenal karena suara yang dimiliki oleh alat penghasil suara mereka yang dapat menjadikan gangguan terutama ketika terjadi dalam jumlah besar mengganggu aktivitas tidur manusia di sekitarnya. Selanjutnya, peranan Orthoptera terhadap ekosistem. Keberadaan Orthoptera di alam mempunyai peranan positif dan negatif. Orthoptera berperan sebagai predator, pemakan bangkai, pengurai genetik dari material genik dari hewan dan tumbuhan, serta musuh alami dari predator lainnya. Salah satu contohnya yaitu jenis dari Orthoptera belalang yang dikenal karena peran negatifnya sebagai hama bagi tanaman serealia atau sayuran. Belalang juga berperan positif, yaitu sebagai polinator, di mana ketika belalang makan secara tidak langsung sari akan menempel pada tubuhnya dan kemudian akan berpindah ke kepala putik. Selanjutnya, contoh spesies dari Orthoptera, yaitu terdiri dari belalang kayu atau Phalaenga nigrocornis. Yang kedua, belalang padang atau Sezava sp. Yang ketiga, jangkrik atau Grillus mitratus. Yang keempat, anjing tanah atau Griloptolpa. Yang kelima yaitu
diferensial grasshopper. Kemudian yang keenam itu belalang pustur atau Melanopus confusus. Selanjutnya contoh jurnal mengenai Orthoptera. Saya mengangkat jurnal dari Jurnal Simbiosis 6, jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Udayana, dengan judul Inventarisasi jenis-jenis serangga ordo Orthoptera pada tanaman jagung di Desa Kasiman, Denpasar, yang ditulis oleh Gusti dan kawan-kawan. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan mengenai ordo Orthoptera. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.